Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak soleh soleha? Tetap semangat menjaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pembelajaran kali ini subtema senang bisa membaca Al-Quran. Yang poin D, disiplin Nabi Lut alaihissalam untuk SD atau MI kelas 2 semester 2. Nanti kalian memahami materinya di video agar kalian paham ya. Nah, kalau misalnya belum paham bisa diulang lagi. Sebelum pembelajaran dimulai, awalilah dengan berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Jadi harus diawali dengan doa. Disiplin Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut alaihissalam membimbing umatnya ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus agar umatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya digunakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak umatnya untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Nah, itu ya, anak-anak memahami itu ya, bahwasanya Nabi Lut alaihissalam membimbing umatnya ke jalan yang benar ya, itu dipahami. Nabi Lut alaihissalam adalah anak dari saudara laki-laki Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka hijrah ke Palestina bersama-sama, tetapi kemudian mereka berpisah. Nabi Lut alaihissalam menetap di kota Sodom. Nah, itu ya. Nana mulai memahami itu bahwasanya Nabi Lut alaihissalam adalah saudara laki-laki Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus dipahami biar anak-anak paham ya. Tuh. Mereka hijrah ke Palestina bersama-sama ya. Nah, kemudian mereka berpisah ya. Nabi Lut alaihissalam menetap di kota Sodom. Nah, penduduk kota Sodom mempunyai kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang jelek ya. Itu ya, kebiasaan yang buruk, yang jelek ya, perilakunya itu ya. Para lelakinya tidak mau menikah dengan wanita ya, tidak mau menikah dengan perempuan ya, tapi justru ya menyukai sesama laki-laki. Itu perbuatan yang sangat jelek ya. Nah, yang sangat buruk. Nah, itu tidak mau menikah dengan wanita ya, yang laki-lakinya, tapi ya laki-laki sama laki-laki itu ya, itu di kota Sodom yang sangat buruk ya perbuatannya ya, itu ya kaumnya itu ya. Nah, anak-anak memahami itu biar anak-anak paham. Nah, pahami terus ya biar anak-anak paham itu. Lanjut. Kebiasaan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga melakukan perbuatan maksiat lainnya ya, kejahatan, kemungkaran ya. Tuh. Yaitu kejahatan merampok, membunuh, dan menganiaya. Merampok milik orang lain, merampok harta, kejahatan apabila ada orang lewat ya, dijahili ya, dibunuh, dianiaya. Nah, pokoknya kejam itu ya, kaum Sodom itu kejam. Nah, itu orang yang tidak berbuat salah dibunuh ya oleh orang itu ya. Nah, maka Nabi Lut alaihissalam ditugaskan untuk berdakwah di kaum itu ya, di kota Sodom itu, berdakwah ya. Nabi Lut alaihissalam mengajak kaumnya agar beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Lut alaihissalam juga mengajak meninggalkan maksiat ya, mengajak itu ya kaumnya itu ya, yang kaum di Sodom itu ya, untuk meninggalkan maksiat. Terus pahami ya, biar anak-anak paham. Tetapi ya, mereka ya kaum Nabi Lut alaihissalam ya justru tidak suka mendengar dakwah dan nasihatnya. Itu tidak suka mendengar nasihatnya Nabi Lut alaihissalam ya, acuh tak acuh ya, tidak suka dengan dakwahnya, dengan ini yang ngomong ini ya, tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi mereka itu tidak mau mendengarkan, tidak suka, marah mereka ya kepada Nabi Lut alaihissalam. Nah, anak pahami biar anak-anak nanti ya sedikit demi sedikit anak-anak paham ya itu ya. Nah, itu sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 29 ya. Nah, itu jawabannya mereka ya, itu ya kaum Sodom. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu atina bi'adabillahi in kunta minas shadiqin. Itu jawabannya mereka ya. Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Nah itu kaum Sodom itu seperti itu ya, bilangnya seperti itu. Akhirnya Nabi Lut alaihissalam menyerahkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Berdoa, Nabi Lut alaihissalam berdoa kepada Allah. Yang sesuai di Quran surat Al-Ankabut itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi surni 'alal qaumil mufsidin. Nah, doanya. Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Nah, itu kaum Sodom itu ya, yang berbuat keburukan, berbuat kejelekan itu ya. Nah, durhaka itu ya. Terus dipahami ya agar anak-anak paham materinya tentang kedisiplinan itu ya. Doa Nabi Lut alaihissalam pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir tengah malam, Nabi Lut alaihissalam beserta 2 orang putrinya diperintahkan Allah Subhanahu wa taala berjalan cepat keluar kota. Itu dipahami biar anak paham ya itu ya. Doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada tengah malam Nabi Lut alaihissalam beserta putrinya itu pergi ya, berjalan cepat keluar kota itu, dari kota Sodom itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab untuk kaum Sodom itu. Nah, anak-anak memahami ini biar anak-anak paham ya. Nah, dari kisah-kisah Nabi Lut di dalam berdakwah, dalam kedisiplinan ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika fajar menyingsing, bumi bergetar dengan dahsyat, lebih hebat dan lebih kuat daripada gempa bumi itu ya. Nah, gempa itu. Itu ya, itu kaum Nabi Lut ya alaihissalam ya, itu timpa itu ya. Nah, itu gempa yang sangat dasar ya, guncangan yang sangat dahsyat. Nah, itu ya. Nah, itu hujan batu. Nah, itu ya, ketika fajar menyingsing bumi bergetar dahsyat lebih daripada gempa. Nah, memahami itu karena perbuatan yang sangat buruk itu. Nah, yang menghancurkan kota beserta seluruh kaum Nabi Lut alaihissalam itu. Nah, itu ya, biar anak paham ya, terus dipahami ya. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala
ya, memberikan azab ya untuk kaum Nabi SAW yang durhaka itu ya, yang berbuat sodom itu ya, yang itu ya, laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan itu ya, karena perilakunya sangat buruk itu ya, yang sangat buruk, yang sangat jelek itu ya. Nah, terus Nabi Lut alaihissalam berdakwah kepada mereka itu ya, tuh mereka marah ya, tidak mau menerima dakwahnya ya. Nah itu, nah hikmahnya untuk kita ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, disiplin menjalankan sholat 5 waktu, tepat waktu dalam menjalankan sholat. Nah itu ya, dan disiplin itu. Nah, jadi Nabi alaihissalam mengajak umatnya itu ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi umatnya itu tidak mau ya, tidak mau. Nah, itu tidak mau menerima dakwahnya, marah dengan Nabi alaihissalam. Nah, sehingga Nabi alaihissalam ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan yang memberikan azab ya. Itu hikmahnya ya untuk kita ya. Jadi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, disiplin menjalankan sholat 5 waktu, tepat waktu dalam menjalankan sholat. Nah itu ya disiplinannya. Demikian pembelajaran hari ini ya. Pembelajaran kali ini belajar harus tetap semangat, harus semangat. Sebelum selesai belajar, marilah kita doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran telah selesai. Anak-anak memahami itu ya, biar paham. Nah, terus dipahami ya, biar paham, mudah mengerti ya tentang materi itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.